Oppo Reno XT. Yap, HP terbaru dari Oppo ini jadi anggota baru di keluarga Reno series yang baru aja meluncur beberapa waktu yang lalu di Indonesia. Gak hanya punya desain yang cantik dan performa yang mumpuni, tapi dari segi fiturnya udah cukup lengkap, termasuk resolusi kameranya yang tinggi. Sejauh pengalaman penggunaan saya, Oppo Reno XT merupakan ponsel yang asik dan nyaman buat jadi daily driver. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Secara desain menurut saya Oppo Reno XT ini membawa desain yang baru, lebih mewah dan elegan. Bahkan kalau kalian perhatiin di bagian belakangnya, covernya punya tekstur serupa kulit yang dilengkapi dengan pola jahitan di sekeliling modul kameranya. Desain ini Oppo menyebutnya dengan fiberglass leather design. Selain bentuknya yang cukup ramping dan ringan, tekstur kulit ini juga terasa lembut yang ngebuat nyaman dan gak bikin gampang slip saat digenggam. Yang pasti ini bikin cover bagian belakangnya tetap clean karena materialnya sendiri bebas dari noda sidik jari yang menempel. Oh ya, buat varian warnanya sendiri, Oppo Reno XT ada dua varian warna. Yang pertama Midnight Black dan Sunset Orange kayak yang saya punya ini. Perpaduan antara material cover dengan warna bezel goldnya menurut saya looks-nya bikin kelihatan elegan. Masih di bagian belakangnya, kalau kalian perhatiin di bagian dalam lensa utama, satu hal yang unik dari Reno XT ini adalah terdapat fitur Orbit Light yang akan menyala ketika misalnya melakukan pengisian daya, muncul notifikasi, ataupun ketika menjalankan game. Oke, masuk ke bagian layarnya, Oppo Reno XT dibekali dengan layar jenis panel AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi 2400 x 1080 pixel dan refresh rate-nya mencapai 90 Hz. Tapi kalau dirasa nggak terlalu diinginkan, refresh rate-nya bisa diturunin jadi 60 Hz aja. Jujur, pas dipakai scrolling layar jadi lebih smooth di 90 Hz. Apalagi pas nikmatin beragam aktivitas multimedia juga jadi semakin nyaman dan menyenangkan. Kombinasi dari layar yang cukup luas dengan speaker stereo bawaan yang menurut saya cukup oke ngebuat HP ini jadi menarik buat nonton film streaming favorit. Oh ya, buat keamanannya sendiri, bagian layarnya udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass generasi kelima yang udah juga kepasang screen protector plastik secara bawaan. Buat ngedukung performanya sendiri, Oppo Reno XT ini dibekali dengan prosesor MediaTek Helio G99 dengan keunggulan yang mendukung smartphone lebih optimal baik dari gaming sampai urusan fotografi. Sedangkan sistem operasinya Oppo Reno XT ini menggunakan OS dan Android versi terbaru, yaitu ColorOS 13.0 berbasis Android 13 yang menurut saya sekarang jadi semakin nyaman digunakan. Oh ya, buat Oppo Reno XT ini cuma ada satu varian ya, RAM dan storage-nya di 8256 GB. Nah, menariknya buat kalian yang suka multitasking aplikasi atau suka bermain game berat, ada satu fitur yang cukup ngebantu yaitu RAM expansion, di mana fitur ini bisa manfaatin memori internal smartphone yang bisa diubah jadi RAM. Ada 3 opsi besaran memori expansionnya, mulai dari 4 GB, 6 GB, dan yang paling besar adalah 8 GB. Tinggal dicocokin aja sesuai kebutuhan kalian. Walaupun kapasitas RAM bawaannya hanya 8 GB, tapi dengan adanya RAM virtual ini bisa memperlancar multitasking yang dilakukan di smartphone. Oke, untuk pengetesan gamingnya, di Oppo Reno XT ini saya coba mainin 2 game yang cukup banyak memakan ruang memori, yaitu Apex Legends dan Genshin Impact. Performa HP ini menurut saya terbilang cukup baik pas saya coba mainin game Apex Legends dengan settingan grafik HD dan frame rate-nya high. Di beberapa part grafik ramai pun masih playable dan sangat lancar buat dimainin. Sedangkan buat game Genshin Impact, HP ini juga masih bisa ngejalanin dengan lancar di setelan grafis low dengan rata-rata 40-an FPS aja. Overall, selama memainkan 2 game ini dalam waktu sekitar 1 jam lamanya, saya ngerasa nyaman dan nggak nemuin kendala apapun. Dan untuk suhunya masih terbilang stabil, nggak panas, paling kerasa anget aja di bagian belakangnya. Selanjutnya buat ngetes lebih lanjut performa dari handphone ini, saya menggunakan aplikasi Antutu Benchmark yang mana HP ini bisa meraih skor sebesar 359 ribuan. Nah, sekarang masuk ke bagian kameranya yang jadi salah satu nilai jual utama dari handphone ini. Yap, Oppo Reno XT punya kamera utama beresolusi 100 megapiksel, kemudian ada lensa micro lens 2 megapiksel dan lensa deep sensornya 2 megapiksel. Sedangkan untuk lensa depan masih sama dengan seri sebelumnya di resolusi 32 megapiksel.
Overall selama pemakaian, saya ngerasa cukup puas dari apa yang ditawarin sama HP ini di sisi kameranya. Untuk ngasilin foto baik di pencahayaan yang cukup ataupun kurang, hasil foto dari kamera ini bisa ngasilin warna yang cukup akurat. Buat ngasilin foto lebih detail dan tajam, kalian juga bisa maksimalin resolusi 100 megapikselnya. Hasil jepretan low light-nya juga masih tetap detail dan minim noise. Ya meskipun sayang absennya lensa ultrawide di handphone ini. Tapi yang nggak kalah menarik dengan hadirnya micro lens di Oppo Reno X ini, saya jadi peka terhadap sekitar untuk bisa memotret objek dengan jarak yang sangat dekat, layaknya mikroskop yang sulit dilihat. Terus buat perekaman videonya, Oppo Reno X ini memang masih belum bisa merekam sampai resolusi 4K. Tapi setidaknya di resolusi 1080 pixel 30 fps, masih ada AIS yang bisa ngebantu stabilkan footage tanpa alat bantu. Oke, langsung aja kalian lihat hasil foto dan video dari kamera Oppo Reno X berikut ini. Check this out. Walaupun punya bentuk yang ramping, tapi untuk urusan baterai, Oppo Reno X 4G ini punya kapasitas yang cukup besar di 5000 mAh. Nggak hanya besar, tapi selama pemakaian juga cukup irit daya. Irit, ya mungkin itu kata yang tepat ya buat ngegambarin setangguh apa daya tahan hidup HP ini. Dengan kapasitas baterai yang ditawarkan cukup buat ngedukung berbagai aktivitas saya seharian. Mulai dari ngegame, buka sosmed, sampai bikin konten foto ataupun video. Sebagai gambaran, saat saya coba main Apex Legends selama 35 menit, baterai hanya berkurang sekitar 9% aja. Nggak hanya itu, buat pengisian dayanya juga udah didukung dengan 33 watt SuperVOOC yang bisa mengisi daya baterai 0-100% sekitar 1 jam aja. Atau selama 30 menit udah bisa nambah lebih dari 50%. So guys, dibanderol dengan harga 4 jutaan yang cuma selisih 100.000 aja lebih murah sama saudaranya yaitu Oppo Reno X 4G. Menurut saya HP ini bisa jadi opsional buat kalian yang mau cari HP mid-range dengan desain mewah, performa mumpuni, baterai tahan lama, dan resolusi kamera tinggi yang jadi daya tarik tersendiri. Sekian buat video kali ini, kalau menurut kalian gimana? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Aku Subrata pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!